Dalam upaya memperkuat kerjasama antar bangsa dalam pembangunan infrastruktur, sebuah tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Dr. Robby Kurniawan, pada tanggal 9 Mei 2024 melakukan kunjungan ke Malaysia. Kunjungan ini mencatatkan momen penting saat bertemu dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, untuk meminta masukan serta saran terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian, buat anda semua yang baru berjumpa dengan channel Hai Merbat TV, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Seperti biasa teman-teman ya, jom kita reaction bareng, kita tonton bareng ini sebuah video yang dimana membahas tentang IKN dan Putrajaya. Selalu IKN itu dikaitkan dengan Putrajaya. Why? Ternyata teman-teman ya, ada kesuksesan di balik hal ini, IKN ini bisa berhasil apabila belajar kepada Putrajaya. IKN ini akan sukses apabila belajar kepada Putrajaya Malaysia. Wow, ini sangat menarik sekali sih. Kenapa harus belajar kepada Putrajaya? Kenapa? Sedangkan Putrajaya ini Malaysia, teman-teman ya. Pusat pemerintahan di Malaysia yang dimana pindah daripada KL, pindah ke Putrajaya. Wow. Ini akan sukses, Malaysia ini akan sukses. IKN, bukan Malaysia, IKN, Ibu Kota Negara atau Nusantara, ini akan sukses apabila belajar kepada Putrajaya. Oh, ini menarik sekali. Jom kita simak bersama-sama videonya, let's go. 3. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri. Kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Oke. Saran dari Dr. Mahathir kepada IKN. Wow, saran. Ya, namanya juga saran kan, boleh-boleh saja teman. Ini saran. Like, comment, dan share jangan lupa teman-teman ya. Ini IKN ya. Dalam upaya memperkuat kerjasama antar bangsa dalam pembangunan infrastruktur, sebuah tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Dr. Robby Kurniawan, pada tanggal 9 Mei 2024 melakukan kunjungan ke Malaysia. Kunjungan ini mencatatkan momen penting saat bertemu dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, untuk meminta masukan serta saran terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Wow. Tim dari IKN tidak hanya bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Dr. Mahathir Mohamad, tetapi juga menginginkan wawasan serta pengalaman dari mantan Perdana Menteri tersebut terkait dengan. Ini bukti ya ternyata ya, bahwa IKN ini harus belajar sebagai betul. Sebagai negara yang memiliki pengalaman dalam membangun kota Putrajaya sebagai pusat pemerintahan baru, Malaysia dianggap memiliki pengetahuan yang berharga bagi proyek serupa di Indonesia. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan.
di Malaysia ini. Putrajaya menjadi salah satu kota yang dijadikan rujukan model pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2019. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan, tim IKN meminta masukan dari Dr. Mahathir Mohamad terkait berbagai aspek pembangunan infrastruktur, manajemen sumber daya, serta aspek keberlanjutan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proyek besar seperti ini. Dalam kesempatan ini Dr. Mahathir mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sebenarnya tidak pernah memindahkan ibu kota negaranya dan masih tetap berada di Kuala Lumpur. Pembangunan kota Putrajaya adalah mengembangkan pusat administrasi pemerintahan Malaysia, yang tujuan awalnya adalah untuk memindahkan dan menempatkan kementerian-kementerian pemerintahan Malaysia dalam satu wilayah yang berdekatan. Posisi kementerian dan kantor pemerintah yang tersebar di Kuala Lumpur membuat komunikasi menjadi sulit, sehingga menunda pengambilan keputusan dan hubungan antar pegawai pemerintah. Saat itu, Kuala Lumpur juga mengalami kemacetan, ungkap Dr. Mahathir. Dalam kesempatan ini Dr. Mahathir memberikan nasihat penting bahwa dalam membangun suatu ibu kota baru, hal yang penting adalah kita harus belajar dari semua negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Dari yang gagal kita belajar supaya tidak melakukan hal yang sama yang mereka lakukan. Sedangkan dari yang berhasil kita belajar meniru melakukan hal yang sama. Ya, seharusnya seperti itu ya. Beliau sudah tua tapi bahasanya fasih. Putrajaya, sumpah ini melambangkan bahwa Islamnya luar biasa kuat. Berkaitan dengan sepinya kondisi Putrajaya di malam hari dan di akhir pekan, Dr. Mahathir mengungkapkan, awalnya, jalan raya utama di Putrajaya tidak diperuntukkan bagi gedung pemerintah. Dr. Mahathir berpandangan bahwa jalan raya ini harus semarak seperti Champs-Élysées dan Jalan Bukit Bintang yang di sekitarnya terdapat pertokoan, restoran, dan hiburan. Orang-orang dapat berjalan-jalan dan menikmati lampu-lampu di sekitar jalan raya. Namun gagasan tersebut tidak disambut baik, karena ada beberapa pandangan yang menginginkan bangunan di sana khusus diperuntukkan bagi gedung pemerintah saja. Karena itu sekarang Putrajaya kondisinya sepi di malam hari dan di akhir pekan. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bangalo akan diadakan, rumah 1 tingkat, 2 tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Itulah hebatnya Malaysia, teman ya. Seharusnya benar, ibu kota itu tidak harus dipindah, tapi pusat pemerintahannya yang dipindah, seharusnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia beda, pindah semuanya ke IKN. Jadi Jakarta itu tidak lagi menjadi ibu kota, tapi akan menjadi ya seperti wilayah-wilayah seperti biasalah. Andai kata tetap Indonesia itu ibu kotanya Jakarta dan IKN itu pusat pemerintahan, itu baru bagus seperti Malaysia. KL adalah ibu kota, Putrajaya adalah pusat pemerintahan gitu.
Kunjungan ini menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan memperluas jaringan kerjasama antar bangsa. Sebagai bagian dari kunjungan tersebut, diharapkan hasil dari pertemuan antara tim IKN dan Dr. Mahathir Mohamad dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif serta mendalam terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta langsung pindah ke jauh banget. Kerjasama dan konsultasi dengan para pakar serta pemangku kepentingan terkemuka seperti Dr. Mahathir Mohamad menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan kesuksesan proyek-proyek pembangunan besar di Indonesia. Dengan dukungan dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan proyek Ibu Kota Nusantara dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia serta menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan negara. Luas, IKN ini luas banget teman. Tapi ya kuncinya kalau belajar kepada Putrajaya, sukses ini kelas IKN ini. Proyek besar IKN ini, proyek sumpah. Semakin masif, oke. Ternyata bukan ibu kota negara tapi ibu kota Nusantara ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah IKN dan Putrajaya. Kalau kita benar-benar belajar, artinya kita belajar seperti apa sih Putrajaya sehingga pusat pemerintahan Malaysia tuh sukses menjadi Putrajaya. Sebenarnya kan seperti itu teman-teman. Jadi IKN ini ambisi yang luar biasa besar. Kalau kita hanya sekedar membangun tapi tidak mau belajar kepada negara-negara yang sukses memindahkan pemerintahan atau ibu kotanya setiap negara, maka ini akan menjadi proyek gagal Indonesia. Tapi mudah-mudahan agar menjadi proyek yang berhasil, ya jangan malu-malu, kita harus belajar kepada Malaysia. Oke, itulah video reaction hari ini. Dan buat Anda semua yang suka dengan video ini, please silahkan tekan terlebih dahulu tombol like-nya, komen, share, dan subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.